Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kami dari kelompok 34 yang mengikuti KKN 81 berlokasi di Desa Bendung, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, akan mempresentasikan buku potensi Desa Bendung. Kami beranggotakan saya sendiri Alda Karisma Brutarigan, Alicia Antoneta, Ferdi Haryo Nugroho, Ivan Satwika Putra, El Cipta Hati Sarogulo, Devano Christopher Purwandi, Ananda Krisnamurti, Julius Kaisar Tegar Nugraha, Ambrosius Suryawan, dan Stephen Tauran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Julius. Oke, untuk latar belakang, pariwisata dapat didefinisikan sebagai semua hal yang terkait dengan objek wisata. Wisata dapat dimengerti sebagai bagian dari kegiatan sukarela yang dilakukan dalam jangka waktu terbatas dengan tujuan untuk menikmati objek dan atraksi yang ditawarkan. Salah satu lokasi pariwisata di Indonesia yang paling banyak menarik wisatawan lokal maupun mancanegara ialah kawasan Gunung Kidul, yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah ini memiliki berbagai objek dan atraksi wisata yang sangat menarik untuk dinikmati wisatawan. Salah satunya Desa Wisata Garotan, yang berlokasi di Desa Bendung dalam Kecamatan Semin. Desa Wisata Garotan Bendung ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul sebagai salah satu dari 4 desa wisata yang terdapat di Kabupaten Gunung Kidul. Dengan berciri khas desa pengrajin besi dengan berteknik cor logam. Desa wisata ini dikenal sebagai tempat diproduksinya lampu antik dengan motif Jawa kuno atau bergaya kolonial, serta sebagai furnitur, ornamen, dan kerajinan yang dibuat menggunakan teknik cor logam dengan desain yang cantik dan menarik, serta kualitas produksi yang sangat baik. Desa wisata ini juga menawarkan atraksi bagi pengunjung untuk dapat menyaksikan pertunjukan tradisional, kesenian jatilan, kesenian tayub, dan kesenian karawitan yang merupakan kebudayaan lokal khas daerah ini. KKN ini ditunjukkan untuk mengangkat potensi yang dimiliki Desa Bendung, yaitu potensi wisata desa kerajinan cor logam, serta desa kesenian. KKN ini kemudian diharapkan dapat memunculkan program pengelolaan yang akan dilakukan untuk mengembangkan potensi tersebut. Potensi yang dimiliki oleh desa ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat desa. Baik, selanjutnya kita akan mengenal profil desa. Desa Bendung adalah desa yang berlokasi di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul. Desa Bendung ini memiliki luas wilayah 12,02 hektar yang menyusun 6,28% luas wilayah Kecamatan Semin dan berdampingan dengan Desa Sumberjo di bagian utara, Desa Bulurejo di timur, serta Desa Kemecing dan Desa Kalitekuk di sebelah selatan. Desa wisata Garotan adalah salah satu tempat wisata yang terletak pada Dusun Garotan, Desa Bendung, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Daya tarik dari desa wisata Garotan ini adalah aktivitas masyarakat desa setempat, di mana wisatawan dapat mengikut serta atau terlibat secara langsung dalam aktivitas tersebut. Nah, di bawah ini ada peta wilayah Kecamatan Semin. Next. Desa Bendung dikepalai oleh seorang kepala desa yang bernama Didik Rubianto. Desa Bendung memiliki 9 RW dan 36 RT, serta terbagi atas 9 dukuh, yaitu Dukuh Gawe, Dukuh Garotan, Dukuh Tringuk, Dukuh Widorolor, Dukuh Banyu Kendil, Dukuh Widoro Kidul, Dukuh Bendung, Dukuh Gobeh, dan Dukuh Pensil. Penduduk Desa Bendung yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.185 orang. Penduduk Desa Bendung yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.111 orang, sehingga jumlah total keseluruhan penduduk Desa Bendung mencapai 4.296 penduduk. Next.
Kemudian ini adalah data umum Desa Bendung, di mana untuk aparat pemerintahan terdapat 1 orang kades, 1 orang sekdes, 3 orang kaur, 3 orang kabak, 2 orang staf, dan 9 orang kadus. Untuk aparat keamanan terdapat 39 orang hansip, 1 orang wanra, dan 1 orang kamra. Untuk jenjang pendidikan di Desa Bendung, terdapat 1.326 orang yang tidak menempuh jenjang pendidikan, 261 orang yang tidak tamat SD, 1.122 orang menempuh jenjang pendidikan SD, 676 orang menempuh SLTP, 926 orang menempuh SLTA, 49 orang menyandang gelar D1 hingga D3, 105 orang menyandang gelar S1, dan 4 orang menyandang gelar S2 hingga S3. Untuk prasarana pendidikan yang terdapat di Desa Bendung, terdapat 5 buah TK, 3 buah SD, dan 1 buah SMA. Untuk prasarana ibadah, terdapat 11 buah masjid, 21 buah musola, dan 1 buah gereja. Next. Sekarang kita sudah memasuki potensi desa. Nah, potensi desa pertama yang dimiliki oleh Desa Bendung ini merupakan industri logam. Apa sih logam itu? Pengecoran logam adalah suatu proses pembentukan suatu zat menjadi bentuk tertentu yang sesuai yang diinginkan dengan menggunakan suatu cetakan, di mana logam cair dituangkan ke cetakan yang bentuknya telah ditentukan sebelumnya. Di Desa Bendung ini, produk yang dihasilkan beragam, yakni seperti aksesori dan furnitur, seperti lampu antik dengan aksen Jawa kuno maupun kolonial, ornamen, kursi taman, kursi, dan lainnya. Nah, hasil awal dari proses pengecoran yakni ingot dan bentuk atau shapes. Ingot salah satu proses logam yang dilakukan dan membentuk suatu bentuk sederhana. Lalu dari bentuk sederhana itu dilanjutkan ke tahap penempaan dan lain-lain. Kemudian untuk yang shape atau proses pengecoran bentuk merupakan proses logam bentuk dekat, alias bersih untuk menghasilkan hasil cor yang mendekati produk yang diinginkan. Next. Nah, pada industri cor logam ini terdapat beberapa teknik. Yang pertama, pembuatan pola, yaitu membuat suatu bentuk replika terhadap bentuk yang diinginkan pada cetakan. Lalu yang kedua, yaitu membuat cetakan yang telah dipola sebelumnya pada replika pola. Yang ketiga itu peleburan dan penambangan logam, yakni meleburkan cairan logam yang bersuhu tinggi ke dalam rongga cetakan dan dibiarkan hingga logam tersebut mengering. Lalu yang keempat yaitu post processing, yakni cor logam yang telah mengering di cetakan tersebut dikeluarkan dari cetakan dan dibiarkan beberapa saat. Lalu bagian yang masih kasar dari objek tersebut dibersihkan sehingga mendapat produk yang diinginkan. Next. Untuk potensi desa yang kedua, yaitu kesenian jatilan. Selain dikenal dengan kesenian jatilan, kesenian ini dikenal sebagai kuda lumping, jaran kepang, dan kuda kepang. Terdapat kata kuda pada nama tarian ini, karena seni tari ini merupakan akulturasi antara sihir dan tari, di mana tarian ini dibawakan dengan menggunakan properti berupa anyaman kuda bambu. Secara historis, tari jatilan ini telah ada sejak zaman dahulu, dan dipakai sebagai sarana ritual sihir. Awalnya, tari jatilan ini hanya menggunakan instrumen yang sederhana. Begitu juga dengan kostum para penari yang selalu sangat sederhana. Semakin berjalannya waktu, alat musik yang digunakan untuk kuda lumping ini semakin kompleks, dan kostum para penarinya pun semakin berkembang dan semakin kreatif. Awalnya, tari jatilan hanya digunakan untuk acara-acara seremonial. Sekarang tari ini digunakan untuk seni pertunjukan. Next. Selanjutnya yaitu potensi desa kesenian karawitan. Karawitan sendiri menurut KBBI mempunyai pengertian yaitu sebagai seni musik gamelan yang bernada slendro dan pelek.
Karawitan ini pada awalnya hanya dikaitkan dengan kesenian gamelan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat tradisional Jawa. Namun pengertiannya mulai berubah seiring berjalannya waktu. Karawitan ini sebelumnya hanya dipertunjukkan pada upacara penting di keraton. Namun untuk saat ini, karawitan ini sudah dapat dipertunjukkan sebagai hiburan untuk dinikmati secara umum. Musik pada kesenian karawitan ini diciptakan dengan menggunakan sistem notasi dan ritme yang unik, yang dikenal dengan nada yang slendro dan pelek. Hal inilah yang menyebabkan karawitan ini musiknya enak didengar. Next. Selanjutnya yaitu pada kesenian karawitan ini terdapat beberapa unsur yaitu vokal dan instrumentasi. Gamelan memiliki tangga nada yang berbeda dengan tangga nada pada umumnya. Gamelan ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu gamelan wayangan, gamelan kawatan, gamelan campursari, gamelan gede, gamelan soran, gamelan alus, gamelan gadon, dan gamelan cokekan. Melalui media gamelan ini, kesenian karawitan diharapkan dapat menumbuhkan nilai kemanusiaan seseorang dan juga untuk membangun kesadaran diri pada nilai moral, spiritual, serta sosial. Seseorang yang telah mengenal karawitan ini lebih dalam akan memiliki sikap solidaritas tinggi, halus dalam bertegur sapa, dan memiliki tingkah laku yang lebih sopan. Selanjutnya kita akan mengetahui potensi desa kesenian tayub. Apa itu kesenian tayub? Kesenian tayub merupakan kesenian yang telah dipertunjukkan sejak peradaban Jawa kuno. Kesenian tayub dapat dimengerti sebagai bagian dari ritual keagamaan yang memiliki tujuan untuk meminta perlindungan serta mengucap rasa syukur pada Tuhan atas karunia-Nya. Kata tayub merupakan gabungan dua kata yaitu tata yang artinya teratur, serta guyub yang artinya keserasian atau kesatuan. Oleh karena itu, tayub dapat dipahami sebagai seni tari yang dikoordinasikan secara teratur dan dapat menciptakan rasa persatuan pada masyarakat. Kesenian tayub semula memiliki fungsi sebagai pengisi upacara jumenengan atau upacara peringatan kenaikan tahta raja dan keberangkatan prajurit menuju peperangan. Seiring berjalannya waktu, kesenian tayub tidak lagi hanya dilakukan sebagai tarian sakral, tetapi namun juga kemudian dilakukan sebagai tarian-tarian profan. Tarian profan merupakan tarian yang dilakukan oleh umum dan tujuannya hanya untuk hiburan dan kesenangan. Oleh karena itu, meskipun semula kesenian tayub hanya dilakukan sebagai ritual sakral, namun kemudian kesenian juga berkembang sebagai tarian pergaulan yang dapat dinikmati sebagai hiburan umum. Next. Baik, demikianlah hasil dari buku potensi kelompok 34 KKN 81. Sebelum saya mengakhiri, saya punya pantun. Di toko besi ada kayu tertata, kayu dilem sangat melekat. Beginilah presentasi materi kita. Silakan ambil yang bermanfaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.